Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Perawat Aditya Pradana, saya perawat dari Poltekkes Tasikmalaya ya Pak. Di sini saya dan perawat Ines akan melakukan telenursing ya Pak mengenai tindak lanjut penyakit demam berdarah yang dialami oleh anak Bapak ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya, siap, bersedia. Baik, kalau begitu sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana Pak kabarnya pada hari ini. Alhamdulillah ya untuk keadaan saya sendiri setelah saya pulang dari rumah sakit, keadaan saya itu tidak seperti 4 hari yang lalu ya Pak pada saat dirawat. Oh, alhamdulillah ya, Dek, kalau begitu. Nah, Dek, sekarang apakah masih ada tanda atau gejala yang ada rasakan setelah pulang dari rumah sakit? Yang saya rasakan sih selama ini, mungkin alhamdulillah ya Pak, saya merasa lebih nyaman setelah saya pulang dari rumah sakit. Namun saya belakangan ini kadang juga merasa sedikit lemas Pak, dan juga pusing. Dan tambah juga badan saya itu sakit gitu Pak, kayak ngilu-ngilu gitu. Dan juga terkadang saya suka keluar darah dari hidung ya Pak, yaitu kayak mimisan gitu ya Pak. Ya, seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya, Dek. Kalau boleh tahu untuk perdarahan dari hidungnya itu sudah berapa lama dan sering apa gitu, Dek, mengalami perdarahannya? Mungkin untuk yang saya ingat ya Pak, belakangan ini kurang lebih mungkin itu 2 kali ya Pak dalam sehari, yaitu pada saat pagi dan juga pada sore hari Pak. Oh iya, Dek. Selain daripada perdarahan hidung, apakah ada sendiri mengalami misalkan kurang nafsu makan nih, atau mengalami perdarahan gusi? Oke Pak, untuk perdarahan yang lainnya ya Pak, yang dari gusi mungkin tidak ya Pak, mungkin untuk perdarahan ataupun misalnya hanya dari hidung saja. Dan untuk nafsu makan, sepulang saya dari rumah sakit, saya mungkin masih kurang nafsu makan ya Pak, sama seperti di rumah sakit, dan juga kadang merasa mual, tetapi untuk mualnya itu saya tidak menentu. Tidak ada ketentuan waktunya, misalnya jam segini, kadang bisa timbul begitu saja ya Pak, saya sejak pada saat saya sedang tidur ataupun sedang istirahat seperti itu Pak. Oh iya, iya. Begini Dek dan Pak, untuk gejala demam berdarah sendiri itu berlangsung kurang lebih 10 hari ya. Dan umumnya gejala yang dirasakan itu muncul pada saat 4-7 hari setelah gigitan nyamuk. Nah, untuk selengkapnya nanti teman saya yaitu perawat Ines Natasha akan menyampaikan pendidikan kesehatan sekaligus memberikan saran serta masukan kepada Bapak. Dan juga membantu untuk merawat AA di rumah ya. Dan mohon untuk disimak dengan baik-baik dan apabila ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa ditanyakan langsung kepada perawat Ines. Baik, Pak. Baik, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Ya, siap Bu, terdengar dengan jelas. Ya, saya juga terdengar yang jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perawat Ines Natasha Wahyuni akan menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai demam berdarah dan cara pencegahannya ya. Sebelumnya Bapak dan Ade apakah bersedia? Ya, Siap bersedia. Bu, bersedia. Nah, baik. Untuk waktunya itu sendiri memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Nah, jadi langsung saja ya Pak, Dek. Di sini seperti yang kita ketahui, DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Nah, di sini sarana penularannya itu
dari gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang malam. Nah, lalu penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue dan menyebar di seluruh tubuh yang sudah dihinggapinya. Nah, lalu juga di sini nyamuk itu berperan sebagai pembawa atau karir virus dengue tersebut. Nah, Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Bu. Mungkin dari saya itu bagaimana Ibu itu cara mencegah terjadinya penularan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu yang tadi Ibu. Baik, di sini akan saya jelaskan. Jadi cara mencegah penularan dari nyamuk tersebut adalah dengan gerakan 3M ditambah dengan plus. Nah, di sini ada 3M, yaitu 3M yang pertama adalah menguras. Maksudnya itu kita harus menguras bak atau tempat penampungan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya suatu nyamuk. Nah, lalu juga di sini ada yang kedua, yaitu menutup. Maksudnya kita harus menutup barang-barang atau wadah yang dapat menjadi penyimpanan air dengan rapat seperti kendi, toren air, dan sebagainya. Lalu juga yang ketiga adalah mengubur. Di sini maksudnya mengubur itu kita harus mengubur barang-barang atau sampah yang sudah tidak terpakai yang dapat menjadi sarana nyamuk untuk berkembang biak. Nah, atau juga dapat dengan mendaur ulang atau memanfaatkan barang tersebut sehingga dapat digunakan kembali. Nah, lalu juga di sini ada plus nih. Nah, untuk plus ini maksudnya adalah semua kegiatan yang dapat mencegah penularan atau terjadinya DBD. Nah, yang pertama di sini dapat menaburkan bubuk alaparsida atau dikenal dengan abate. Lalu yang kedua dapat menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kelambu saat tidur. Yang keempat adalah memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Lalu yang kelima adalah menanam tanaman pengusir nyamuk. Lalu yang keenam adalah mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Lalu yang ketujuh adalah menghindari kebiasaan menggantungkan pakaian dan dapat menjadikan nyamuk tersebut beristirahat di sana. Seperti itu, Pak dan Dek. Oke, mungkin dapat dimengerti Ibu ya. Tapi saya punya pertanyaannya Ibu untuk itu apakah ada selain penggunaan obat ya Bu, selain penggunaan obat yang telah diberikan oleh dokter terhadap saya, apakah ada pemberian alternatif lain ataupun bukan obat sih, lebih ke terapi gitu kepada saya nggak Bu? Oh iya, baik. Maksudnya tindakan yang dapat dilakukan di rumah ya, Dek? Nah, baik. Di sini juga ada tindakan yang dapat dilakukan di rumah ya, Pak dan Dek. Dan jika Bapak atau maksudnya Adik mengalami demam, bisa dengan menggunakan kompres hangat. Lalu juga pasien itu harus minum dengan cukup supaya tidak dehidrasi. Lalu juga harus memperbanyak istirahat, kalau bisa bed rest kalau sudah keadaannya sudah parah, dan jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Nah, lalu juga kalau tadi adik kan merasa mual muntah. Nah, untuk makannya itu bisa dengan porsi sedikit-sedikit ya, Dek, supaya tidak merangsang mual. Lalu juga kalau adik juga tadi kan ada mimisan ya, Dek. Coba posisinya itu kalau terjadi mimisan, kepalanya lebih rendah daripada badan. Nah, lalu juga
Ade atau Bapak bisa membuat oralit. Untuk oralitnya itu sendiri bisa menggunakan 1 liter air dengan memasukkan garam, 1 sendok teh, dan 8 sendok teh untuk gula. Seperti itu, Pak dan Dek. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ya Bu, baik, dapat dimengerti. Terima kasih. Nah, baik. Sebelumnya, saya ingin bertanya apakah obat yang dari dokter tersebut, apakah diminum secara teratur atau bagaimana? Alhamdulillah Bu, untuk obat yang telah diresepkan oleh dokter dan telah diinstruksikan juga oleh apoteker, saya meminumnya dengan teratur ya Bu, dengan jadwal-jadwal yang telah diberikan ataupun diresepkan oleh dokter. Nah, baik kalau begitu alhamdulillah, jangan sampai lupa minum obat. Nah, lalu apakah dari Bapak dan Adik ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin untuk dari saya Bu, tidak ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Saya juga dapat mengerti apa yang telah Ibu sampaikan dan juga mungkin penjelasan dari Ibu perawat juga dapat membuat saya merasa lebih tenang gitu Bu. Jadi saya tidak begitu cemas akan penyakit yang saya rasakan dan saya mengetahui secara spesifik dan detail apa sih penyakit yang saya hidup ini. Seperti itu mungkin Bu. Nah, baik. Kalau begitu, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, tinggal menghubungi saja. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada perawat Adit. Baik, terima kasih kepada perawat Ines. Bagaimana Pak, Dek, setelah mendapatkan pendidikan kesehatan dari perawat ini dapat dimengerti dengan baik? Untuk Oke, saya Pak. bisa dimaksudkan Allah, Pak. Alhamdulillah Insya Pak. Allah saya akan melakukan intervensi atau saran-saran dari Bapak dan Ibu. Saya akan lakukan, dan jika ada komplikasi atau keluhan lain dari si Ade, saya akan langsung menghubungi Ibu dan Bapak ya Pak. Jangan lupa ya untuk dihabiskan obatnya yang dari dokter, dan juga kalau bisa ditambahkan dengan obat yang dapat dibuat dengan sendiri, yaitu menggunakan oralit ya Pak, Dek. Ya, siap Pak. Baik, kalau begitu, karena sudah tidak ada pertanyaan ya, barangkali kalau ada yang ingin dikonsultasikan, Bapak atau Ade boleh menghubungi saya atau perawat Ines. Kalau begitu, untuk telenursi pada hari ini saya tutup saja ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu perawat. Terima kasih Pak, Bu. Ya,